Hiburan itu penting, tapi cari duit buat liburan, belanja itu lebih penting. Top Road, satu-satunya pialang berjangka yang memiliki 2 platform trading. Trading di Top Road, kamu bisa transaksi kapanpun kamu mau. Kecanggihan platform trading Top Road memberikan solusi yang tepat buat kamu. Mulai pengalaman tradingmu sekarang. Yang simple ya, mengenai price action ya kita harus tahu dulu polanya, pola candlenya seperti apa. Kalaupun money management ya kita pahami dulu risknya bagaimana, modal kita berapa ya, keuntungan kita berapa, kita masuk itu harus tahu di mana kita keluar, di mana kita masuk gitu loh. Jadi stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana itu harus benar-benar terukur gitu loh. Jadi nggak asal langsung jebret entry terus kita nggak tahu nih batas kerugiannya di mana, terus take profitnya di mana, seperti itu. Terus mempunyai teman ya, atau mungkin teman-teman bisa gabung di grup Elite Hunter, bisa tanya Pak Halib, tanya saya, atau di diskusi Forex Indonesia ya, bisa tanya Kochen, tanyain teman-teman yang di sana yang lebih berpengalaman. Nah itu jauh lebih baik lagi gitu loh. Jadi berdiskusi bareng dengan teman, kalau bahasa sekarang itu nyebutnya satu server ya. Seperti, saya minum dulu. Mempunyai teman yang satu server gitu loh. Jangan di temen yang hobinya futsal diajak diskusi forex, nggak tahu apa sih itu grafik-grafik kayak denyut jantung ya. Jadi seperti itu. Nggak paham aku gini-gini. Nah ada yang nah seperti itu. Nah jadi kita harus punya misalnya teman-teman nih mau cari mentor yang murah ya, yang murah. Nah ini saya promosi ya, yang murah, yang bimbing teman-teman dari nol sampai bisa ya, ikutlah edukasi dari Jalan Traders ya. Jadi teman-teman bisa klik di websitenya Jalan Traders itu untuk daftar ya di sana. Kemungkinan sih bulan Juli ini mungkin saya stop dulu, saya nggak buka pendaftaran, mungkin nanti bulan Agustus ya gitu, biar lebih enak lagi gitu. Karena memang saya jarang promosi ya untuk ini ya, untuk private education. Jadi seperti ini ya. Jadi pikirkan apa yang terjadi tadi. Jadi tiap kali mendendam ya, akui dulu pikiran itu dengan legowo ya, akui dulu. Nah dari misalnya nih dendam itu, misalnya nih di market sering loss ya, itu kita itu harus menempatkan diri kita, apakah dendam itu positif, apakah negatif gitu loh. Oke, jadi kalaupun kita mau dendam di market, kita harus punya dua sifat, yaitu positif dan negatif dulu nih. Kalaupun negatif ya udah, saya dendam pengen recovery ini nggak bisa ya kan, gimana sih. Nah maka dari itu rubahlah dendam itu dengan lebih positif, misalnya dengan memperbaiki metode trading kita, memperbaiki tentang money management kita, memperbaiki tentang psikologis kita gitu loh. Jadi itu, jadi harus legowo dulu nih. Misal nih udah capek aku, udah 40%, udahlah aku cut loss. Nah seperti itu misalnya, sampai mentok punya pikiran seperti itu,
Ya udah, jadi diem dulu, tenangin dulu 1 atau 2 hari, jangan kelamaan ya, nanti lama-lama berubah menjadi ke zona nyaman ya, kita nggak dapat income lagi dari pasar, maksudnya dari market. Nah seperti itu, jadi kita harus punya beberapa waktu buat kita berpikir gitu loh, berpikir apakah yang salah ya, makanya dari itu tadi buat jurnal, apakah yang salah, kita harus punya dendam yang positif, jadi memperbaiki skill kita itu yang utama gitu loh. Jadi jangan skill yang udah lama yang misalnya nih masih bobrok ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang menurut teman-teman lakukan ya, jangan diulangi terus-menerus gitu loh. Misal pakai strategi trading ini, teknik trading ini, saya kok loss terus, apa yang salah? Nah itu harus teman-teman cari tahu gitu loh. Jangan langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba ganti teknik A, ganti teknik B, misal dari indikator ganti, misal seneng teknik pakai grafik-grafik atau pakai garis-garis, seneng hal yang seperti itu, tapi melihat temannya sukses atau orang lain sukses pakai price action, teman-teman pindah ke price action yang menurut teman-teman nggak nyaman. Nah itu kalaupun udah nggak nyaman, jangan dilakuin. Jadi seperti ada salah satu dari membernya Private Education-nya Jalan Traders, itu dia seneng pakai indikator. Jadi saya nggak ngerubah nggak merubah teknik utamanya dia yang seneng pakai indikator maksudnya ke strategi trading saya yang itu, teknik trading saya yang menggunakan price action, nggak merubah itu sama sekali, cuma memperbaiki. Misal kalau stokastik 533, saya pakainya 1935 loh gitu loh, karena lebih soft, terus kalau dilihat itu lebih akurat. Misal di 20% di bawah, terus dikombinasikan dengan support resisten atau pola-pola area supply and demand, terus dari moving average, itu lebih berkaitan loh. Jadi nggak ngerubah teknik awalnya dia, karena memang si member saya ini suka pakai indikator gitu loh. Jadi saya nggak ngerubah 100%. Jadi ya memang ada beberapa yang saya perbaikin, yang terutama yaitu pada psikologi, terus dari money management. Nah seperti itu gitu loh. Trading mempunyai konsep atau strategi atau teknik trading yang bagus, yang menurut teman-teman nyaman, ya udah itu yang harus teman-teman kelola terus-menerus, latih terus-menerus. Apa yang salah ya diperbaikin, apa yang salah ya cari teman yang bisa diajak diskusi ya. Gimana sih bang, misal diskusi sama saya, gimana sih bang caranya gini gitu loh, gimana sih bang gini, misal seperti itu caranya, kok saya pakai Ichimoku pas di area Tenkan ini gak sesuai, dia pas sudah break cloudnya, break awannya, kenapa harga turun. Nah seperti itu. Jadi break cloudnya di atas ya, misal kita mau buy, ternyata harga turun gitu loh, malah break lagi turun ke bawah. Nah seperti itu. Jadi itu yang harus dilatih. Jadi kalaupun teman-teman senang menggunakan indikator, nggak memaksa harus menggunakan price action, nggak memaksa menggunakan naked chart gitu loh. Maksudnya nggak usah dipaksa. Kalaupun udah nyaman ya udah latih terus. Tetapi kalaupun loss ataupun sering loss nih, loss terus, strategi tradingnya, taktik tradingnya nggak profitable, ya bisa jadi ada kesalahan gitu loh dari strategi atau teknik trading tersebut. Ataukah mungkin terkait money management, ataukah psikologi trading yang membuat kita lebih serakah. Ketika di bulan, misalnya di bulan Juni kita profit terus, ketika di bulan Juli kita sering loss. Nah itu kadang juga mempengaruhi ya. Nah, jadi dari
indikator sendiri kadang nggak sesuai. Sama seperti halnya support resisten kadang nggak sesuai dengan kondisi market gitu loh di bulan-bulan tertentu. Tapi perlu diketahui yaitu ya kuncinya yaitu menerapkan money management tadi. Kalaupun kita ya udah loss pada hari ini, ya udah kita syukurin gitu loh. Kita syukurin, ikhlasin. Di kemudian hari kita trading ya kita harus bisa cari profit. Kalau misalnya loss lagi bang, 1 minggu loss terus bang, ya keep dulu. Jadi harus sabar dulu. Apa yang salah? Apakah terlalu serakah? Apakah terlalu terburu-buru? Jadi setiap minggu pun saya selalu tanya kepada teman-teman di Private Education, selalu tanya mengenai gimana tradingnya minggu ini. Apakah loss? Apakah profit? Kalaupun loss, apakah ada yang salah? Ataukah mungkin perlu disaringkan? Gitu loh. Jadi lebih bebas gitu loh. Maksudnya lebih enak gitu loh. Jadi kita tahu apa yang harus diperbaikin gitu loh. Apa yang harus diperbaikin dari teman-teman yang ada di Private Education, atau mungkin yang ikut di webinar ini bisa tanya nanti secara langsung gitu loh. Seperti itu, oke. Nah, perlu diingat yaitu 3 pokok kunci utama ya mengenai strategi trading. Setidaknya mempunyai satu strategi trading yang profitable sehingga bisa digunakan secara konsisten dalam jangka panjang. Jadi punya satu dulu strategi trading yang profitable. Kalaupun belum punya satu, ya cari dulu atau kuasain dulu satu strategi trading. Kalau misalnya senang pakai indikator, kuasain dulu gitu loh. 1 tahun, 2 tahun konsisten enggak gitu loh. Kalaupun udah konsisten ya udah, kalaupun udah nyaman memakai strategi trading atau teknik trading tersebut ya udah lanjutin gitu loh. Nggak usah ngelihat oh kok ini si A pakai price action profit mulu gitu loh. Profit posting profit di grup. Ternyata teknik trading atau strategi tradingnya pakai price action gitu loh. Wah, saya mau ganti price action. Nah, itu boleh mempelajarin seperti itu. Tetapi yang perlu diingat, jangan pernah tinggalin strategi yang udah konsisten ini tadi gitu loh. Jadi bikin satu akun lagi buat mempelajarin teknik trading itu gitu loh. Ya siapa tahu di grup itu posting profit akun demo ya kan. Nah, seperti itu. Jadi terus yang kedua adalah money management. Nah, money management trading berbicara dengan angka, dan angka adalah hal yang pasti ya. Angka pasti itu angka 1 tambah 1 ya 2. 2 tambah 2 4 ya. 4 tambah 4 8 ya. Nggak bisa 4 tambah 4 jadinya 100 ya. Jadi maka dari itu terapkan money management yang baik gitu loh. Sehingga kita bisa menekan kerugian ya. Yang utama money management itu menekan kerugian. Ya. Menekan kerugian yang begitu besar ya. Kalau kita misalnya selalu rugi setiap kali trading per bulan 20% ya, itu ruginya segitu banyaknya ya, 20% ya. Berarti ada money management yang salah bisa jadi gitu. Ataukah kita setiap kali open posisi ya itu tadi di buy malah turun, di sell malah naik, ya berarti strategi tradingnya gitu loh yang salah. Oke. Jadi kalaupun diakumulasi tadi 1 bulan kita masih loss dalam arti 20% bahkan sampai lebih dari 20%, berarti money management kita yang harus diperbaikin gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi biar apa? Biar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita harus tahu dulu nih kerugiannya. Kita harus paham dulu kerugiannya seperti apa. Jangan seolah-olah beranggapan bahwa market itu sesuai dengan plan kita. Kalaupun ngomongin trading, semua
manusia di dunia ini, apalagi yang bekerja ya di bidang-bidang ekonomi seperti kita sebagai trader ya, mempunyai pola pikir atau berbeda-beda. Ada yang buy, ada yang sell. Nah, seperti itu. Itu yang membuat volatilitas market lebih fluktuatif gitu loh. Jadi seperti itu. Apalagi pas news atau momen-momen mendekati kayak misalnya non-farm payroll 5 menit sebelumnya, 3 menit sebelumnya itu harga udah sangat volatilitas. Apalagi sesudah dirilis itu harganya volatilitasnya sangat tinggi. Kalaupun seperti saya ini menggunakan analisa teknikal, ya saya tradingnya sesudah news tadi gitu loh, atau sebelum news. Misal saya masih ada posisi yang misalnya masih ke floating minus ataupun profit, itu saya clear dulu. Terus sesudah news biasanya saya open posisi lagi. Misal news jam 7:30 saya open posisi, ya nanti jam-jam 9 atau di atasnya jam 9, misal jam 10, jam setengah 10. Nah, seperti itu. Jika nanti malam ada news lagi, misal jam 1 ada FOMC ya, ataukah ada The Fed ya yang mengumumkan suku bunga atau apa, itu ya saya nggak open posisi gitu loh. Jadi lebih baik hari itu nggak trading gitu. Besok aja setelah news release atau sudah market udah nggak ada news, itu saya baru masuk lagi ke market gitu. Terus mengenai psikologi trading, ini yang ketiga, seperti halnya kesempatan webinar malam ini adalah salah satu contoh psikologi trading terkait emosional kita terhadap market. Sebelumnya saya udah sampaikan di webinar sebelumnya, sudah saya upload juga di YouTube Jalan Traders Indonesia. Full webinarnya ada 3 ini ya, karena saya upload itu nggak bisa YouTube menerima rekaman di atas 1 jam gitu loh, jadi harus dibagi-bagi gitu loh. Sorry, iya, kalau nggak salah di atas 1 jam itu saya upload nggak bisa ya, akhirnya saya bagi menjadi 3 part gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi mengenai psikologi trading seperti halnya ini ya, kita kalaupun strategi trading kita masih sering loss, terus money management kita nggak bisa nerapin, ya berarti dari sisi diri kita, apakah kita terlalu serakah ke market, apakah terlalu berambisi buat pengen cari duit yang lebih cepat dan pengen jadi orang yang sangat kaya gitu loh. Jadi menurut Stacy Rosenfeld ya, psikolog dan direktur Getwell Therapy Center, jadi itu tadi legowo ya, terus entah pengalaman yang dulunya yang saat sulit itu harus bisa diraih di masa depan. Seperti halnya saya dulu sulit nih cari mentor untuk belajar forex, untuk belajar trading. Di akhir-akhir ini sangat banyak sekali, bahkan ada broker sebelah yang dulunya juga mengendorse saya bikin webinar hal yang sedemikian rupa gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka terpacu satu persatu, terpacu, akhirnya ya akhirnya dengan secara tidak langsung beberapa tahun ke depan edukasi forex yang ada di Indonesia akan jauh lebih baik lagi gitu loh. Bahkan ini ada salah satu broker luar yang ajak kerjasama juga, tapi saya masih mikir dulu ya. Jadi menurut Melody Lee ya, psikolog berlisensi dan pakar hubungan antar manusia, tinggalkan dendam dan ambil jalan yang membawamu menuju kebebasan dan kebahagiaan diri. Jadi seperti tadi, kalaupun kita nggak nyaman dengan apa yang
strategi trading kita misalnya mempelajari yang baru dan nggak nyaman buat teman-teman, ya jangan tinggalkan strategi trading yang lama, tapi itu perbaikin apa yang salah, itu harus dipupuk secara terus-menerus gitu loh. Gitu. Jadi kalaupun misal masih bergonta-ganti strategi trading, ya berarti belum mempunyai satu strategi trading ya, seperti ini ya. Mempunyai satu strategi trading yang profitable. Jadi kuncinya yaitu mempunyai strategi trading atau teknik trading yang profitable gitu loh. Kalaupun nggak ada ya berarti masih banyak yang harus dipelajarin di market gitu loh. Banyak kok di Google misalnya ini ya strategi trading yang di-share ya secara gratis ya di artikel-artikel ya, bahkan di webinar-webinar saya sebelumnya ya, itu banyak sekali ya. Seperti ini tadi itu termasuk juga strategi trading di awal tadi ya ini. Nah ini naik lagi ya, gold naik lagi, ini sempat turun menuju take profit ya tadi, terus nyampe take profit langsung naik lagi. Nah seperti ini ternyata dia sesuai analisa dia bikin double top dan turun lagi ke bawah. Oke. Bikin double top. Nah ini seperti ini ya. Jadi kalau udah kayak gini, ini nunggu momen aja, nunggu momen buat masuk lagi gitu loh. Jadi kalau ditarik di M1 trennya ini udah up. Oke. Nah ini break ya, break ke area resisten. Nah ini salah satu strategi trading yang saya gunakan. Ini akan break area resisten. Kalau dilihat dari M5 ya, dirubah candlenya menjadi line chart, dia udah break area ini ya, area supply ya. Nah, ini kemungkinan bisa lanjut naik. Tapi masih ragu karena perlu dipahamin bahwa semakin kecil time frame itu semakin banyak terjadi false. Jadi maka dari itu kita harus punya gambaran nih, pandangan ke depannya. Maksudnya gambaran ke depan, pandangan yang jauh lebih lebih lebar gitu loh. Misal kita mau scalping ya kita harus melihat time frame yang lebih besar. Kayak DH1 ini masih masih menyentuh di area supply ya di sini ya, atau di area resisten yang ini. Turun lagi. Oke, nah. Kalau dilihat dari candlenya, dia nggak bisa break area higher high-nya ini. Area higher high-nya dia nggak bisa break. Kemungkinan masih bisa mantul ke bawah. Oke. Jadi ini tunggu dulu pola ini ya. Rejection up. Nah, atau breakout ke sini. Nah, kita entry-nya kalau misalnya dia rejection ke bawah sini nge-breakout, kita cari konfirmasi harga di area resisten.
Oke. Nah, kalau ke atas kita cari dulu nih, misal dia breakout ke atas, dia turun lagi ke bawah, terus naik lagi ke atas. Ataukah breakout ke bawah, terus naik lagi, kita ambil posisi sell. Nah, ini masih nunggu ya. Sideways, nah, seperti ini nih jangan di entry dulu. Gitu. Masih nunggu ya. Kalaupun mau nge-sell sekarang pun ini ya, ragu ya, karena ini udah di hit ya, sebelumnya udah di hit oleh ini ya. Nah, ini udah di hit, jadi tunggu dulu dia sampai breakout ke bawah. Nah, kalau seperti ini cari pair lain gitu, cari pair lain. Misal Euro USD, ya ada gambaran ya sebelumnya. Jangan ngantuk ya. Oke, sambil nganalisa, teman-teman bisa tanya terkait webinar pada malam hari ini, sambil kita cari momen-momen yang bagus ya buat masuk. Bang mau nanya bang. Dari siapa ini? Samuel. Oke, Om Samuel. Yang di tengah ini supply demand. Yang ini? Ya, ini area supply and demand. Supply and demand ini bisa juga supply, ini juga bisa demand. Sebenarnya hampir-hampir sama ya. Cuma kalau supply and demand itu bisa kita karakteristiknya di ini ya. Ada area base ya, area set base yang sangat kecil ya, seperti ini ya. Ini set base yang kecil atau area base ini bisa dijadikan patokan ya. Kalau jadi bedanya gini, beda yang mencolok ya, mencolok. Kalau super resisten itu dia habis down, dia bikin begini, oke? Nah seperti ini ya, ini area support, oke? Iya. Nah, kalau area supply and demand, dia itu misal nih balik ke atas, nah turun ya, misalnya turun, dia ada grade kecil atau area konsolidasi. Nah, ada sideways kecil ya bang? Iya, gitu. Seperti ini ya. Kalau ini lancip ya, kalau dilihat di line chart. Oke, nah ini itu area supply ya ini.
Nah, ini yang gredet-gredet ya. Nah, kalau kita rubah ya ke M1 atau time frame yang lebih kecil itu kelihatan jelas banget. Kalaupun kita mau TikTok buy sell ya di sini, misal kita nerapin sell aja nih, karena ini trennya turun, kita open sell only, ya kita cari base entry-nya ya, cari di mana misal nanti entry di sini, itu ya, di sini kita entry, take profitnya bisa di sini atau di sini. Nah seperti ini ya, nah ini kita entry ya, karena ini konfirmasi di sebelumnya, ini kita bisa jadi patokan buat entry posisi di area sini, seperti ini. Nah ini masih nunggu momen lagi ke atas USD. Nah seperti ini cari pair lain. Tuh, ini contoh analisanya ya. Kalau dari saya sendiri, gitu. Sama seperti di grup private education yang saya sampaikan setiap minggunya. Ya kalau saya nganalisa ya seperti ini, gitu loh. Nih, tuh. Di sebelumnya di sini ya, saya gambar di sini market naik, tuh ya, pakai time frame H4 karena mingguan ya, tuh. Nggak tahu nih, Bang Ali ikut follow nggak gold? Nah, Saya baru close yang New Zealand, Bang. New Zealand. Baru close dari tadi. Ini Bang Samuel yang dari Sulawesi bukan ya? Bukan ya? Iya, Bang. Iya, saya, Bang. Oh, lu kan ikut ini ya, ikut private education ya? Iya, Bang. Ya, jadi ini ya yang saya share ya. Tiap hari kan entry. Makin lama kayak support and resistance udah kayak hampir-hampir mirip aja. Support resistance, supply and demand. Iya, emang hampir-hampir mirip, cuma kalau di area supply and demand tadi ada identifikasinya, ada area-area ini ya, area sideways-nya dulu gitu. Tuh. Bang, jadi Nah, kalau seperti kayak ini, tadi, seperti ini area supply ya, ini ya. Ada sideways-nya. Gimana kalau yang tadi? Jadi kayak tadi yang di gold tadi, kalau udah ada retest itu, kemungkinan candle nggak akan ke atas ya, Bang, nggak akan naik kalau ada retest yang time frame M1. Oh, ini malah terjun Itu, ya, kan? Itu, Bang. Nah, seperti ini kan retest turun. Mana ini? Yang ini. Bukan. Ini. Iya, yang sebelah kiri, Bang. Ini. Iya. Kalau ada channel yang begitu. Ya, ini ya, yang ini ya. Iya, yang itu. Iya, kemungkinan dia akan nggak akan lanjut naik lagi, nggak nge-breakout. Nggak akan jebol ke atas ya, Bang? Nggak akan ke atas lagi. Udah loh. Oke, Bang. Jadi ini masih ketahan ya. Ketahan di area sini. Terakhir webinar, Bang, udah lebih enak lah. Ayo jujur sekarang di teman-teman, hasilnya masih profit, apakah malah rugi setelah ikut private education-nya Jalan Traders? Kalau saya bukan masalah profit loss, Bang. Kalau loss kan tinggal tergantung money management. Oke. Emang pas awal itu udah pas sesudah ikut private education kan biasanya lot mini kan, Bang. Nah, kesalahan saya itu saya langsung pakai lot 5 kali dari lot yang biasa, kan biasanya 0,01. Nah, pas saya udah ikut, besoknya saya pakai 0,05. Lebih pede. Hasilnya? Yang bikin loss saya di situ. Cuman ini yang bikin loss. Terukur lah, Bang. Loss yang terukur. Oke. Loss berarti Mas terukur, Bang. Overall loss ya, Mas Yan ya? Udah mulai recover. Oke. Jadi lebih baik lagi daripada dulu sering MC berarti?
nggak MC bang, Oh. hampir MC. Nah, seperti itu ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini udah breakdown ya, malah breakout ya, konfirmasi. Nah, seperti ini jangan di-sell. Kalau kita nge-sell udah terlambat, oke? Jadi seperti ini nih, jangan wah candle turun jauh, sell aja nanti siapa tahu turun. Nah, jangan ya. Kalau ini udah nggak dapat harga terbaik, jadi lebih baiknya tunggu dulu dia retracement ke atas baru kita sell, atau kita cari momen-momen di time frame yang lebih gede lagi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kita lihat nanti ketika ada candle confirmation, kita misal candle bullish ya atau semacamnya, nah kita bisa open buy ya di sini. Jadi ini kayak gini jangan langsung di open buy gitu loh. Ini masih, kalau dilihat dari candlenya ini masih kuat turun, cuma juga jangan di sell gitu. Kenapa? Karena udah ketinggalan gitu loh, udah ketinggalan momennya gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini Euro USD kita nge-sell. Oh enggak ya, ini contoh ya tadi ya, bukan sell ya. Nah, seperti ini ya, dia ada di area supply, dia nggak jadi breakout ke atas. Ya, ada candle confirmation. Biasanya saya memanfaatkan area week ini ya, below week ini buat entry biasanya. Jadi saya biasanya entry sambil nunggu momen seperti ini. Saya biasanya entry-nya di sini nih. Nah, seperti ini. Stop loss-nya di sini, di atasnya wick atau candle sebelumnya, di atasnya. Take profit-nya di area sini. Tuh ternyata turun terus bang. Ya udah syukurin, dapat 16 pip ya, 16 pip. Nah kalau seperti ini dilihat dulu nih. Nah ini kan ada gerget juga ya, atau area demand ya. Kalau kita lihat ya di M15, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah masih belum terbentuk. Jangan lupa bahwa ini saya hampir lupa ya, bahwa ini trennya turun, lebih baiknya cari area sell, jangan buy ya. Jadi ini harus nunggu, lebih baiknya seperti itu. Kalaupun kita mau maksa ya dengan merahasiakan modal kita, ya kita nge-buy gitu loh di sini gitu loh. Nah, kalau di M5 ini ada di zona demand. Oke. Tunggu dulu 4 menit lagi nih confirmation apa enggak dia engulfing, bullish engulfing. Kalau enggak atau enggak dia masih turun ya kita nggak entry gitu loh. Jadi nunggu momen-momen seperti ini gitu loh. Nah ini kita langsung entry buy seperti ini ya. Kita entry buy. Di 18.126 take profitnya, stop loss-nya 17936. Oke.
Oke. Terus kita cari pair lain. Nah, nih GBP JPY enak juga nih. Itu tadi euronya maksa ya sebenarnya, maksa buat masuk ya. Identifikasinya turun. Oh ya, Bang Ali kemarin ikut nggak Bang? Cool Bang. Yang mana itu Bang? Yang analisa minggu lalu. Minggu ini. Itu saya minggu ini jarang trading Bang, nggak fokus. Baru trading tadi siang. Oh, kenapa Bang? Ada kesibukan lain? Anak saya di sana nggak dinaikin Jakarta. kelas. Di Jakarta, yang di Jakarta. Iya, nggak dinaikin kelas karena ini ribut sama temennya. Berantem Bang. Iya, berantem. Jadi dianya minta jemput, mau minta pindah sekolah kan. Sayanya nggak bisa ke sana jemputnya. Makanya mamanya pusing, nangis terus. Daripada ganggu, mending ganggu trading, mending stop dulu nggak trading ya Bang. Iya. Jadi pikiran. Soalnya dia cerita dia dikucilin teman-temannya. Oke, untuk GBP JPY ini masih turun ya. Kemungkinan masih bisa turun. Jadi kalaupun kita mau entry buy itu tunggu dulu di sini, atau kita mau entry sell tunggu dulu dia rejection ke bawah ya. Terus kita entry di sini ya. Nah, kita entry di sini ya. Sell. Euro masih turun. Ini jam 10 ada news. News apa Bang? Nggak tahu saya ada news. Jam 10. Kayaknya USD deh. Di investing nggak ada ya. Gak ada ya? Saya kebaca di grupnya Abang ya ada news katanya. Kebaca aja. Nggak ada Bang. Gak ada ya? Iya. Berarti yang di grup itu yang bego. Kita Ada kan nggak nih. pernah merhatiin news kan? Saya mana merhatiin news? Soalnya gini Bang, saya lihat tadi siang sih nggak ada news. Gitu ya? Iya, makanya saya kaget.
Saya pastiin sekali lagi. Nah, ini rejection ya. Dia nggak konfirmasi. EU ini kenapa? Apa 1 bulan ini turun terus? Karena saya ngesel kali, Bang. Itu ya. Saya habis banyak loh oleh EU nih. Kenapa? Dia kan udah di bawah saya buy, ternyata tetap turun, kena SL. Bawa lagi saya buy, kena turun, kena Kapan SL. nge-buy? Dari waktu kena news itu udah kena SL. Oh, ini, yang ini kan? Yang panjang turunnya. Ini nih. Ah ya, yang ini. Oh. Udah, saya buy lagi, turun lagi, saya buy lagi, turun lagi. Ini Bang, ini kan trennya udah ganti kan? Oh, Makanya saya udah dari dulu males EU ini. Belum rezeki Bang Ali. Ya, tapi masih profit sih oleh yang lain. kayaknya sesuai sama judul webinarnya, Pak. Itu. Syukur ya Bang. Saya kemarin dulu Bang. Kemarin semua pair yang saya open ada 3 pair. Close semua Bang. Ya, biarin aja. Saya baru open lagi tadi. Nyariin aku terus tengok. Apa? Saya baru hari ini trading dapat berapa? Dapat $80 cuma. 8 juta. Full DP-nya 11 pip ya. 11 pip, stop loss-nya 7 pip. Sorry, gold, USD. Bau ininya, Bau-bau tapi makan. Gold tadi TP 30 pip. Oke, ada yang ditanyakan mengenai sesi webinar pada malam ini. Sintanya Pak, prediksi 29 Juli untuk gold gimana Pak J? 29 Juli? Oh iya, oke. Terima kasih Om, sudah ngingetin. Untuk gold. Kita lihat gambarannya. Minggu depan ya. Oh, 29 Juli berarti masih lama dong. Saya nggak bisa memprediksikan sampai begitu lama ya. Kalau untuk mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi sih. 2 minggu lagi ya, kita lihat dulu aja gambarannya. Kita lihat di daily-nya. Kita lihat di daily-nya. Gagal rejection. Kita pasang area support resistennya dulu ya teman-teman ya. Sorry. Oke.
Ini udah rejection trendline, udah false rejection ya di gold ya. Udah false rejection ini, terus ternyata ini efek news ya. Efek news turunnya dropnya cukup jauh ya. Ini dia bikin area base, kemungkinan ini masih bisa lanjut naik kalau menurut saya pribadi untuk jangka panjang ya, untuk minggu depan. Kalau kita tarik Fibonacci, pas di area supply 61,8-nya pas di area supply. Jadi kalaupun mau nge-sell sih di sini sih. Kalau saya kalau mau nge-sell di sini karena dia ini masih trennya masih naik. Kalau mau nge-sell prefernya di area sini 1850 atau 1854. Dengan risk and reward 1:4,8. Kalau minggu depan ini udah ke break ini udah ke hit ya, ke retest di sini, ngelihat candlenya dulu polanya seperti apa, apakah sideways di sini terus dia breakout lagi ke atas ataukah dia ada penurunan. Jadi kalaupun mau nge-sell, rekomendasinya di area 1854 ya, atau 1850 sell ya, sampai 1855 itu area sell. Terus untuk take profitnya ada di 1755 ya, lumayan ya, 1000 pip ya, dengan resikonya yaitu 200 pip. Jadi ini kalau dari trennya ini masih menguat. Kalau dilihat karena ini trennya up ya, di H4-nya up. Oke, jadi kalaupun minggu depan nggak tahu ini masih sideways di sini, terus dia naik lagi ke atas di 2 minggu lagi, ya nggak tahu. Kita lihat di newsnya juga ada berita apa sih minggu depan? Ada yang penting nggak kira-kira? USD minggu depan hampir nggak ada ya. Minggu depannya lagi akhir bulan ada FOMC statement ya, tanggal 29 ya. Nah, kemungkinan ini juga sangat berpengaruh ya pada hari Kamis tanggal 29. Terus hari Jumatnya hampir nggak ada yang ini core PCE Price Index. Saya kurang begitu paham ya mengenai ini. FOMC lihat jam 1 malam hari Kamis atau Rabu dini hari, Rabu ya, Rabu malam Kamis kita lihat. Nah, apakah mendukung ya, mendukung buat naik atau turun. Jadi kalaupun kita mau nge-sell ya resikonya di sini 200 pip dengan take profitnya 1000 pip ya. Hampir 1:5 ya risk and reward-nya. Kalaupun mau nge-buy
tunggu dulu dia retrace ke atas dulu, kita cari area rejection-nya baru bisa buy. Misalnya ada pola seperti ini. Nah, kita nge-buy-nya di kedua. Ya kalau mau resiko yang lebih besar ya nge-buy-nya pas break itu tadi, ada candle yang mendukung. Ya misal ada candle-candle yang misalnya di candle keduanya ada doji ya, atau doji dragonfly biasanya di area-area atau pin bar ya, di area-area SNR itu sangat mendukung sekali buat entry buy gitu. Atau seperti tadi gold di M1 ya, di M1. Nah seperti ini ya, dia turun lanjut turun lagi. Nah seperti itu ya. Ini resikonya juga gede juga ya. Biasanya turun gini dia rejection lagi ke atas gitu. Oke, kita lihat Euro USD. Oke, naik ya. Udah profit. Di posisi saya tadi dapat di 1.18010 ya entry-nya. Terus take profit-nya sesuai yang ada di sini. Masih dapat 2 pip. Jadi untuk gold tadi rekomendasi saya sell di area 1855 ya. Nanti ini gambarnya saya perbaikin lagi untuk dimasukkan ke telegramnya Jalan Traders ya minggu depan. Karena ini sangat banyak sekali area-area konfirmasi di zona-zona supply ya. Ini konfirmasi ya. Terima kasih banyak Pak Jai, dianya full margin saya nanti. Jangan Om, kalau full margin sayang duitnya. Ya marginnya dari seluruh modal mungkin yang di tradingkan 10%-nya itu aja.